Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada siang hari ini telah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingganya kita dapat berkumpul dan dapat berjumpa kembali dalam pertemuan yang kedua di mata pelajaran bimbingan konseling. Selawat serta salam juga tak lupa kita sanjung agungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di umil akhir nanti. Amin. Teman-teman sekalian, apa kabar? Kabarnya semoga baik-baik aja ya. Dan tentunya kita sekarang berada di pertemuan yang kedua ya. Yang sebelumnya pertemuan pertama itu adalah perkenalan dan penjelasan tentang sedikit penjelasan tentang kegiatan selanjutnya yang akan kita jalani pada semester kali ini. Baik, untuk anak-anak kalian atau teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya akan membawakan sebuah layanan yaitu tentang materi. Materi apakah itu? Jadi materi kita pada siang hari ini adalah tentang pengenalan dari bimbingan dan konseling, yang mana kita tahu di setiap sekolah seperti SMP, SMA, atau SMK itu pasti ada namanya guru BK. Jadi apa sih emang guru BK itu? Tujuannya ngapain sih? Kerjaan orang ngapain sih? Nah, biasanya kan guru BK tuh cuman ya bawa gunting rambut, ya kan, nyita-nyita barang-barang siswa yang melanggar aturan. Ternyata tugas dari guru BK itu lebih tuh dari itu. Dan sini kita akan sedikit mengulas tentang apa itu bimbingan dan konseling. Jadi untuk anak-anak sekalian, bimbingan dan konseling itu sendiri adalah proses bantuan yang diberikan konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa yang memiliki masalah dan membutuhkan bantuan, ataupun yang belum memiliki masalah tapi memiliki sebuah kesulitan. Jadi itu tadi kami sebagai guru BK memberikan solusi, memberikan bantuan kepada kalian siswa sebagai konseli kami saat kalian memiliki sebuah kesulitan, atau kalian ingin ngobrol, ingin sharing, atau hanya ingin curhat aja gitu dengan kami, boleh. Dan itu salah satu tugas dari bimbingan dan konseling. Lalu yang berikutnya itu ada bidang bimbingan konseling. Jadi dalam bimbingan konseling itu ada bidang-bidangnya nih teman-teman sekalian. Dan bidang-bidang itu antara lain seperti bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, bidang karir, dan apa sih pengertian dari masing-masing bidang ini? Nah, di slide selanjutnya ya. Dan di slide selanjutnya itu adalah bidang pribadi. Jadi bidang pribadi itu diberikan kepada siswa untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadi sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri. Nah, jadi bidang pribadi ini diberikan untuk teman-teman sekalian nih, untuk menemukan pengembangan diri kalian. Kalian ini bagusnya di mana? Misalkan kalian, oh si A ini ternyata pintar bermain bola, oh si B ternyata ini pandai matematika, dan situ kita mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri teman-teman sekalian. Dan yang berikutnya itu adalah bidang sosial, di mana bidang sosial diberikan kepada siswa untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi bidang sosial itu diberikan kepada teman-teman sekalian nih, agar teman-teman sosial nih tahu nih lingkungan teman-teman seperti apa. Teman-teman bisa memilih lingkungan yang baik untuk teman-teman. Teman-teman sekalian bisa memilih pertemanan yang baik. Terus mampu bersosialisasi dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain. Lalu berikutnya ada bidang belajar. Nah, bidang belajar ini dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik. Selain itu, bidang belajar ditunjuk untuk mengembangkan lebih lanjut rasa ingin tahu dan memunculkan semangat dan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi. Di sini ya seperti bilang tadi, guru bimbingan konseling itu membantu, ya kan? Bimbingan konseling itu membantu salah satunya di bidang belajar ini. Membantu untuk mengembangkan lebih lanjut rasa ingin tahu teman-teman sekalian. Misalkan Nanda ingin tahu masalah Indonesia nih, sejarah Indonesia. Disitulah kita belajar bareng-bareng. Nanti akan ada sebuah layanan, kita bekerja sama dengan guru IPS atau guru sejarah untuk mengulas kembali apa sih sejarah, atau bagaimana sih sejarah perkembangan dari
Indonesia itu sendiri. Lalu ada juga itu yang terakhir adalah bidang bimbingan karir. Bidang karir ini layanan bimbingan kepada siswa yang merencanakan dan mengembangkan masa depan berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia kerja. Nah, di sini biasanya bidang karir ini kalian itu untuk kelas-kelas 3 biasanya, untuk semester-semester akhir, yaitu untuk menentukan karena kita sekarang ada di tingkatan SMK ya. Jadi mungkin untuk menentukan selanjutnya kalian ingin kuliah atau ingin kerja. Dan situ juga ada namanya layanan informasi seperti informasi-informasi lowongan pekerjaan, informasi-informasi kursus-kursus seperti layanan informasi, ada namanya itu kemarin yang masuk itu namanya Kapten Klub, itu pelatihan untuk menjadi awak kapal pesiar atau juga bekerja di hotel. Ada juga kemarin ada abang-abang kemarin itu dari penerbangan lah intinya. Jadi dia mencari teman-teman, mencari sosok-sosok baru untuk dunia penerbangan di Indonesia. Jadi ada juga nih tujuan dari bimbingan konseling. Jadi apa sih tujuan bimbingan konseling? Seperti yang kita lihat, ini ada namanya pengembangan diri secara optimal. Lalu ada arah diri yang sepenuhnya, memahami diri kita sendiri, lalu membuat keputusan. Saat kita ragu membuat keputusan, disitulah bimbingan konseling hadir untuk membantu teman-teman agar mantap dengan pilihan atau keputusan yang teman-teman ambil. Lalu ada namanya penyesuaian. Nah, penyesuaian itu seperti misalkan nih teman-teman baru masuk lingkungan baru, dan disitulah bimbingan konseling hadir untuk menyesuaikan diri kalian dengan lingkungan teman-teman sekalian. Lalu ada belajar yang optimum di sekolah, yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar teman-teman lagi nih, yang tadinya malas-malasan, yang tadinya rebahan aja. Yuk kita semangat, kita memotivasi diri kita agar lebih semangat lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin mudah lah yang dipahami di bimbingan konseling itu ya. Jadi nggak hanya teman-teman itu tahu guru bimbingan konseling begina begitu, apa itu. Ini udah saya kasih tahu penjabarannya sudah ya, kurang lebih saya yakin teman-teman sekalian pasti paham dengan apa yang saya jelaskan tadi. Dan ya mungkin teman-teman kita lanjutkan di lain hari. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita lanjut ke WA grup aja ya, daripada di sini kan lama-lama takut teman-teman ada yang lagi beraktivitas atau segala macamnya. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan atau sharing-sharing lebih lanjutnya kita lanjutkan di WhatsApp group. Baiklah untuk teman-teman sekalian, terima kasih untuk hari ini dengan pertemuan singkat ini, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan dan stay safe. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.